Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Puspitasari, selaku moderator dari kelompok 4. Baiklah, ini modul dari kelompok kami, modul ajar dampak dan fenomena perubahan iklim global, materi pembelajaran IPS SD, dosen pengampu Dr. Enung Hasanah, dan anggota kelompok kami yaitu Helda Yampi, yang kedua Dani Cahyanti, yang ketiga Bunga Divya, yang keempat saya sendiri Dela Puspitasari. Untuk modul dari kelompok kami akan dijelaskan oleh saudari Bunga Divya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul yang telah kami buat, yaitu dampak dan fenomena perubahan iklim global. Tema 6, di sini terdapat kata konsep, globalisasi, peran Indonesia di era global, seperti yang kita lihat seperti ini. Kemudian, siklus kegiatan. Di sini terdapat siklus 1, kemudian ada siklus 2, seperti ini. Kemudian siklus 3. Di sini terdapat kompetensi dasar yaitu 3.9 menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Kemudian 4.9 membuat tulisan tentang gagasan adaptasi atau penanggulan masalah perubahan iklim. Nah, di sini terdapat gambar unit umum. Seperti yang kita lihat, ada tujuan pembelajaran, ada kompetensi dasar. Nah, di sini terdapat daftar kegiatan, yaitu berbagai pertanyaan-pertanyaan seperti apa itu globalisasi, bagaimana pengaruh globalisasi, bagaimana proses terjadinya globalisasi, dan apa saja macam-macam bentuk globalisasi. Di sini terdapat kegiatan 1, yaitu apa itu globalisasi. Dan di sini terdapat alokasi waktunya, tujuan pembelajaran, ketersediaan materi, dan persiapan mengajar. Nah, di sini terdapat model-model pembelajaran, yaitu tatap muka, penggunaan perangkat ajar, dan seperti yang dilihat. Nah, di sini terdapat ide besar. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Lanjut, adapun dampak globalisasi yaitu ada 2, positif dan negatif. Itu dampak positif globalisasi, perubahan tata nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kehidupan menjadi lebih baik. Adapun dampak negatif globalisasi yaitu lunturnya nilai budaya asli, perubahan gaya hidup, dan terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Macam-macam bentuk globalisasi yaitu ada 3, yaitu globalisasi informasi, globalisasi ekonomi, dan globalisasi kebudayaan. Di sini terdapat urutan kegiatan dan bisa kalian baca sendiri, yaitu ada pra pembelajaran, inti pembelajaran, dan penutup pembelajaran. Nah, di sini terdapat kriteria ketercapaian proses pembelajaran. Terdapat tujuan pembelajaran, proses asesmen. Nah, setelah itu diberikan lembar kerja siswa. Seperti yang kita lihat, di sini siswa akan mengerjakan soal-soal yang telah dibuat. Ada kartu papan informasi yang dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa-siswa. Kemudian ada tugas lagi, yaitu tugas refleksi. Nah, kemudian yang kegiatan kedua, bagaimana pengaruh globalisasi? Sama seperti kegiatan 1, terdapat kelas, alokasi waktu, jumlah pertemuan, tujuan pembelajaran,
pengetahuan dan keterampilan, profil belajar Pancasila, profil pembelajaran. Kemudian ada persiapan mengajar. Kemudian terdapat mode pembelajaran, penggunaan perangkat ajar, kegiatan pembelajaran, ketercapaian tujuan pembelajaran, metode, dan jenis asesmen. Nah, di sini terdapat ide besar. Bagaimana pengaruh globalisasi? Globalisasi secara fisik ditandai dengan perkembangan kota-kota yang menjadi bagian dari jaringan kota dunia. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur telekomunikasi, jaringan transportasi, perubahan-perubahan internasional, serta cabang-cabangnya. Baik, selanjutnya ada contoh globalisasi dalam berbagai bidang kegiatan. Ada contoh globalisasi budaya, contoh globalisasi ekonomi, contoh globalisasi politik, contoh globalisasi sosial, dan contoh globalisasi iptek. Dan bisa dibaca ya. Terus ada urutan kegiatan. Di sini terdapat cara pembelajaran, seperti yang kita lihat. Ada inti pembelajaran, ada penutup pembelajaran, dan refleksi guru. Di sini ada penutup pembelajaran, refleksi guru. Terdapat pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kesulitan yang dialami oleh siswa-siswi. Kemudian ada kriteria pengukur ketercapaian. Ada tujuan pembelajaran, ada proses asesmen. Nah, di sini terdapat lembar kerja di mana siswa akan mengerjakan secara berkelompok bersama teman-temannya. Mengerjakan soal. Nah, mungkin akan dilanjutkan oleh Mbak Ganis. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan mengenai modul pada kegiatan ketiga, yaitu mengenai bagaimana proses terjadinya globalisasi. Seperti daftar kegiatan sebelumnya, di sini terdapat alokasi waktu, dan juga terdapat pengetahuan atau keterampilan, kemudian ada ketersediaan materi dan persiapan mengajar. Nah, selanjutnya di sini juga ada model pada pembelajaran. Selanjutnya di sini terdapat ide besar di mana proses terjadinya globalisasi, yaitu dapat terjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang. Selanjutnya, kemudian di sini ada aspek globalisasi, di mana dalam perkembangannya globalisasi ini mempengaruhi 3 aspek. Yang pertama itu aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek politik. Kemudian selanjutnya di sini ada urutan kegiatan, di mana ada pra pembelajaran, inti pembelajaran, dan juga penutup pembelajaran, serta refleksi guru. Kemudian ada penutup pembelajaran, refleksi guru. Selanjutnya, di sini ada kriteria ketercapaian proses pembelajaran, di mana di sini terdapat tujuan pembelajaran, proses asesmen, dan juga lembar kerja siswa. Untuk selanjutnya, pada kegiatan keempat, di mana pada kegiatan keempat ini kita belajar mengenai macam-macam bentuk globalisasi. Selanjutnya di sini pada model pembelajaran, penggunaan perangkat ajar, kegiatan pembelajaran utama, ketercapaian tujuan pembelajaran, metode dan jenis asesmennya bisa kita lihat. Selanjutnya terdapat ide besar pada macam-macam bentuk globalisasi, yaitu globalisasi adalah proses pendunianya suatu hal sehingga batas antara negara menjadi hilang. Selanjutnya, terdapat faktor penyebab globalisasi, yaitu terdapat faktor pendorong dan juga faktor pendorongnya itu seperti perkembangan teknologi, meningkatnya kerja sama internasional, transportasi, dan ekonomi terbuka. Selanjutnya terdapat urutan kegiatan. Selanjutnya
terdapat penutup pembelajaran dan juga refleksi guru. Kemudian terdapat kriteria ketercapaian proses pembelajaran di mana terdapat tujuan pembelajaran, proses asesmen, dan juga terdapat lembar kerja siswa yang dapat menguji siswa untuk mengerjakan soal pada lembar kerja yang sudah disediakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman dan Ibu dosen, jika ada pertanyaan, mohon dijelaskan atau dituliskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.